Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita dapat menyelesaikan video ini walaupun secara singkat. Baik, di sini kami dari kelompok 9 yang mendapat tema urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus, NIM 2021 A1C099. Baik, saya akan melanjutkan materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih ketahanan nasional dan apa itu upaya bela negara? Nah, secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Selanjutnya, sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Jadi, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, tangguh dari segala bangsa dalam pemerintahan politik. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu negara atau suatu bangsa hanya akan didapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau suatu bangsa tersebut memiliki ketahanan nasional. Menurut ahli yang berasal dari Indonesia, beliau bernama GPHS Suryo Matraman, definisi ketahanan nasional menurut definisinya berbeda-beda, namun beliau mendefinisikan ketahanan nasional itu berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Berdasarkan pendapat beliau, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional, yang dimana yang pertama dikatakan lanjut oleh beliau bahwa apabila bangsa atau negara Beliau mengatakan bahwa apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional ini telah dianggap sebagai doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa ini lebih tinggi tingkatnya dibandingkan tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astragatra. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia itu bisa survive atau bertahan walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya, jawabannya sederhana, yaitu karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi dalam pengertian terakhir ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selanjutnya, yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Selanjutnya, yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Berdasarkan pasal 27 ayat
3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam mempertahankan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selanjutnya, materi yang kedua, alasan mengapa sih diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Di negara Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar di semenanjung Balkan, yang merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang berideologi komunis. Namun sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai pada tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian ini mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Pada tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadi sekarang ini negara Yugoslavia hanya tinggal kenangan saja. Yang dapat menyebabkan kehancuran dari negara Yugoslavia ini adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia tersebut, terutama dari segi ketahanan aspek dan ideologi. Dalam sejarah dunia ada banyak sekali contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya, misalnya negara Cekoslovakia dan negara Uni Soviet. Mungkin hanya itu materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Bunga Awanda Safitri dengan NIM 2021 A1C054. Saya di sini akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer, Angkatan Darat, di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme. Komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1966, namun akhirnya dapat diatasi pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Dengan dimunculkannya istilah kekuatan bangsa, pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang disebut ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 1978.
Perkembangan selanjutnya yaitu rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah saya jelaskan merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Sekarang ini sebagai pengganti garis besar haluan negara atau GBHN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disebut RPJMN, yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden terpilih. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan asta gatra yang berarti 8 unsur, yaitu elemen atau faktor. Dan yang selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965, yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objek yang ada di masyarakat kita, sebagaimana kondisi atau gambaran TANAS yang bisa berubah-ubah, kadang tinggi dan juga kadang rendah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, ketahanan nasional. Indonesia menganut ajaran Astagatra, di mana Astagatra ini adalah 8 gatra yang dibagi menjadi 2. Ada Trigatra dan Pancagatra. Trigatra terdiri dari unsur gatra geografi, gatra demografi, dan gatra kemampuan penduduk. Baik, saya akan mendeskripsikan bagaimana urgensi dan esensi ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Pertama, ketahanan nasional di Indonesia ini menganut paham atau ajaran Astagatra, di mana Astagatra ini adalah 8 gatra yang dibagi menjadi 2, ada Trigatra dan Pancagatra. Di dalam Trigatra itu mengandung 3 unsur, yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra kemampuan penduduk. Yang pertama, gatra geografi ini sangat penting, di mana geografi ini menentukan wilayah Indonesia, menentukan ukuran wilayah ketahanan nasional negara Indonesia. Yang kedua, gatra demografi atau gatra penduduk. Gatra penduduk ini sangat besar, karena penduduklah yang menentukan bagaimana ketahanan nasional itu kuat ataupun lemah, dimana penduduk ini jika berpotensi yaitu disebut sumber daya manusianya, dimana sumber daya manusia ini yang mengelola sumber daya alam di negara Indonesia, yang menjadikan ketahanan nasional Indonesia kuat. Dan yang kedua, gatra Pancagatra, di mana ada 5 unsur: gatra ideologi, politik, ekonomi, kemudian sosial budaya, dan pertahanan. Dalam Pancagatra inilah yang sangat
kuat dianut di Indonesia. Kemudian pengelolaan sumber daya agar tidak menimbulkan perpecahan, agar ketahanan nasional Indonesia tetap stabil. Yang ketiga yaitu gatra politik, di mana gatra politik ini yaitu gatra ekonomi yang diperlukan oleh suatu negara, yang merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di sektor ekonomi. Yang keempat, gatra sosial budaya. Ini di Indonesia banyak sekali nilai-nilai budaya atau sosial budaya, tidak hanya dapat yang berkembang di dalam situasi aman dan damai. Yang kelima, gatra pertahanan Indonesia. Negara Indonesia ini unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi untuk mempertahankan negara. Yang selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara ada berupa bela negara secara fisik. Bela negara ini sangat berkaitan dengan ketahanan nasional, yang berarti ketahanan nasional yang sangat dibutuhkan, di mana bela negara yang menentukan bagaimana ketahanan nasional Indonesia. Adapun bela negara secara fisik ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan memanggul senjata dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia ataupun menjadi pelatihan militer, baik di pelatihan militer di mahasiswa seperti resimen mahasiswa atau menwa, di pertahanan sipil, hansip, dan perlawanan rakyat dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu bela negara secara non fisik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 3 2002 juga disebutkan keikutsertaan warga negara Indonesia dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sosial, pengabdian sesuai profesi, baik bisa berupa guru dan sebagainya. Adapun di bela negara secara fisik, kalau ekonomi Indonesia ini memungkinkan, dapat saja diselenggarakan bela negara, bukan bela negara, tetapi wajib militer seperti di mana dilakukan di negara-negara maju seperti di Korea, Jepang, Amerika dan sebagainya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.